kami dari SMAN 1 Petir. Kak, di sini kita mau ngapain sih? Mau ngapain ya? Kira-kira teman-teman pada tahu nggak sih kita mau ngapain? Kayaknya nggak pada tahu sih. Kasih tahu aja kali ya. Iya. Oke, jadi gini guys, di channel SMA Negeri 1 Petir sekarang kita bakal adain podcast kak. Widih, keren banget. Iya tuh. dong. Dan untuk pertama kalinya kita bakalan mewawancarai orang terpenting di sekolah. Kira-kira kakak tahu nggak sih itu siapa? Siapa ya? Kasih tahu dong. Ini dia. Kita persilahkan kepada Bapak Dr. Andes Iwan MPD selaku Kepala Sekolah SMAN Negeri 1 Petir. Oke, Pak, gimana Ya. kabarnya? Alhamdulillah sehat baik. Pak, boleh tahu nggak riwayat hidup Bapak? Riwayat hidup, kalau riwayat hidup ya diawali dari ini ya, kali kelahirannya. Iya. Bapak lahir di Garut tahun 66. Jadi udah cukup lama lah. Kemudian sekolah juga SD, SMP, SMA itu di Garut. Kemudian kuliah S1 di Jakarta. Ya kalau sekarang UNJ, dulu di Jakarta. Kemudian ngambil S2 di Surabaya, ya, di Universitas PGRI Hadibuana. Nah itu riwayat pendidikan. Kemudian Bapak mulai bertugas di Provinsi Banten ini. Dulu masih bukan Banten ya, dulu masih Jawa Barat. Tahun 1995. Ya. Itu SK pertama di Banten, di Jawa Barat dulu. Kemudian berubah menjadi Provinsi Banten, dan Bapak di SMA Petir ini mulai September 2020. Ya, berarti baru 2 tahun lah, 2 tahun ya pas sekarang untuk di SMA Negeri 1 Petir. Cuman riwayat hidup ini apanya? Sekalipun asal dari Garut ya, kalau kita sudah mendapat tugas di Banten ya kita ya fokus mengabdikan diri di Banten kan, Menjalankan tanggung kemajuan jawab ya. pendidikan di Banten itu aja kali ya kalau kaitan dengan riwayat itu. Bapak kan di sini sebagai kepala sekolah ya. Kalau boleh tahu visi misi Bapak sebagai kepala sekolah gimana ya? Ya kalau visi misi kepala sekolah, ya sebenarnya kepala sekolah itu kan menjalankan visi misi sekolah. Artinya apapun yang dilakukan oleh sekolah itu berupaya untuk bagaimana supaya visi misi yang sudah ditetapkan oleh sekolah itu tercapai gitu ya. Tapi kalau visi misi sebagai kepala sekolah secara pribadi ya intinya bagaimana supaya proses pembelajaran di SMA Negeri 1 Petir ini berjalan dengan baik, lancar, menghasilkan sebuah prestasi, kemudian bisa memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat yang kaitan dengan apa yang butuh dengan pendidikan gitu ya. Nah, itu akan bisa dicapai kalau kepala sekolah berarti kan tugasnya sebagai manajer ya. Iya. Nah, karena sebagai manajer artinya bisa nggak seorang kepala sekolah itu memanage segala sumber daya yang ada ya, dengan berbagai kekurangan dan kelebihan gitu. Guru sekian puluh orang, guru sekian puluh orang, itu kalau kita tidak mampu mengelola itu tidak akan berdampak gitu. Bagaimana kalau itu dikelola, kemudian fasilitas yang ada, bagaimana fasilitas itu dimanfaatkan sebaik-baiknya, kemudian penataan lingkungan juga, karena itu kaitan dengan kenyamanan. Lingkungan yang nyaman, anak juga akan nyaman, betah di sekolah. Gitu. Makanya ya Bapak semenjak masuk ke sini kan penataannya ya mungkin yang terlihat satgas, mulai dari pembangunan lapangan, poli kan, kemudian kantin dan sebagainya. Itu semuanya ya untuk mencapai apa? Supaya layanan pendidikan
yang diberikan oleh SMA Petir ini lebih baik gitu ke masyarakat. Oh iya Pak, cara yang memotivasi Bapak menjadi kepala sekolah di SMA Negeri 1 Petir itu apa sih Pak? Kalau yang memotivasi di SMA Negeri 1 Petir mah ada sih, karena itu mah ditugaskan. Iya, jadi Artinya kepala sekolah itu, kalau yang memotivasi jadi kepala sekolah ya paling tidak kan ingin menyumbangkan ya pikiran-pikiran Bapak untuk memajukan pendidikan. Tapi kalau yang memotivasi Bapak ke SMA Petir mah itu tidak ada, karena Bapak ditugaskan itu nggak tahu akan di sekolah mana gitu. Ketika kita ditugaskan di salah satu sekolah ya kita harus siap. oh iya Pak, Bapak boleh gambarkan SMA Negeri 1 Petir gak sih menurut gambaran Bapak gitu? Ya menurut Bapak SMA Negeri 1 Petir ini ya, pertama kalau secara kuantitas gitu ya, secara kuantitas SMA Negeri 1 Petir ini adalah sekolah yang cukup besar ya, karena jumlah siswanya sudah hampir 1.200 kan gitu ya. Banyak sekali ya. Itu secara kuantitas. Nah cuman untuk secara kualitas ini sudah bagus, tapi masih perlu ditingkatkan gitu ya. Karena contoh kemarin kita dari 300 lebih yang mengikuti ujian kelas 12 itu yang diterima di perguruan tinggi negeri itu ada 43 ya. Itu memang sudah prestasi yang cukup bagus kan, ya. 43 itu. Nah tetapi kalau dibandingkan mungkin dengan sekolah-sekolah di kota gitu ya, SMA negeri yang ada di kota itu masih perlu kita tingkatkan lagi gitu ya. Iya, artinya harapan Bapak karena SMA ini tujuan institusionalnya adalah mengantarkan anak ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi gitu. Harapan Bapak itu persentase yang kuliah atau yang melanjutkan ke perguruan tinggi itu harus lebih banyak tuh. Iya. Jangan hanya 43 tambah yang ke swasta misalkan 30, itu masih kecil persentasenya ya. Dari 300 jadi segitu. Gitu. Oh iya Pak, di SMA Negeri 1 Petir itu program unggulannya itu apa aja Pak? Program unggulan di SMA Negeri 1 Petir? Ya sebenarnya kalau di sekolah masih semua program kan penting. Kalau kita mengatakan ini unggulan, ini enggak unggulan, itu rasanya kurang pas. Nah hanya kalau dikatakan yang utama kan tetap di salah satu sekolah mengunggulkan apapun gitu. Tapi yang paling utama kan tetap prestasi akademik. Ya. Artinya itu yang harus jadi utama. Sekalipun sekolah punya program unggulan ini, misalnya ada sekolah yang unggulannya literasi, ada yang unggulannya seni dan sebagainya. Itu mah kan hanya apa? Hanya tambahan ya. Iya. Tambahan untuk pertama ya untuk menyalurkan bakat minat anak gitu. Kedua mungkin juga untuk popularitas sekolah menjadi lebih bagus, nama baik sekolah di masyarakat. Tapi yang paling utama kan tetap akademik. Dan akademik itu cerminannya tadi kalau untuk SMA, karena sekarang kan UN tidak ada. Iya, dihilangkan. Aduh. Seberapa hebat misalnya keberhasilan akademik di SMA itu dilihat dari seberapa banyak yang melanjutkan ke perguruan tinggi, terutama yang negeri kan gitu. Kemudian bagaimana progres pembelajaran di SMA Negeri 1 Petir setiap tahunnya Pak? Iya. Gitu, Pak? Progresnya, progres itu kan peningkatannya. Iya. Nah ini kalau progres itu ya kan Bapak di sini baru 2 tahun. Tahun pertama itu hampir tidak ketemu dengan siswa ya, karena suasananya kan COVID ya Pak ya. Tapi selama COVID itu proses pembelajaran secara daring ya cukup bagus gitu ya. Artinya semua berjalan.
sekalipun pelaksananya secara daring gitu. Nah, baru tahun ini kan kita mulai nih pembelajaran. Ya memang di awal-awal pasca pandemi ini masih terlihat gitu. Ya, mungkin anak-anak juga setelah 1 tahun atau 2 tahun belajar di rumah perlu beradaptasi lagi kan itu. Iya, di sekolah. Biasanya di rumah harus datang pagi, pulang sore lagi. Anak harus beradaptasi lagi, guru-guru juga beradaptasi lagi gitu. Nah, sehingga ya progresnya itu sudah cukup bagus gitu ya. Kesininya semakin bagus, cuman tetap masih yang namanya kehadiran proses belajar itu kan sesuatu yang dinamis ya. Iya. Jadi gitu, kehadiran masih tetap ada yang namanya proses belajar. Ya kadang-kadang kita menginginkan semua berjalan dengan baik, tapi ketika ada Bapak Ibu guru sakit ya, Iya, itu kadang-kadang di luar dugaan-dugaan kita. Tapi secara umum progresnya kalau untuk pembelajaran cukup bagus lah ya. Oke Pak, bagaimana sih atau program apa aja sih yang Bapak buat selama Bapak menjabat? Program. Iya. Program apa aja gitu? Ya kalau program kepala sekolah kan sebenarnya hanya melaksanakan melaksanakan juga program-program secara turunan gitu ya. Dari kementerian ke dinas pendidikan, dari dinas pendidikan ke sekolah. Jadi kalau program sekolah yaitu adalah program dinas pendidikan. Artinya memastikan bahwa layanan pendidikan ini berjalan dengan baik gitu. Anak bisa belajar, masyarakat juga merasa terlayani untuk kebutuhan pendidikannya. Jadi tidak ada program-program yang sosial. Tetapi kalau program secara detail yang di program kepala sekolah ada, misalnya Bapak di awal-awal di sini karena Bapak mendengar SMA ini SMA Adiwiyata. Iya. Ya. Kalau Adiwiyata itu kan kaitannya dengan kebersihan, keindahan. Tapi begitu Bapak lihat di sini kan waduh, ini banyak yang kurang kebersihannya. Makanya mulai kan ditata, tuh ada taman-taman gitu tuh. Ya, pertama kesini kan bikin taman, karena juga sudah mulai di depan kelas tuh. Kemudian lapangan, kemudian kantin, seperti itu. Iya. Jadi kaitan dengan penataan lingkungan. Gitu. Itu kalau program-program secara detail yang tertuang di dalam program sekolah itu yang kaitan dengan bidang sarana ya. Kemudian yang kaitan dengan bidang pembelajaran ya, Bapak selalu menekankan ke Bapak Ibu guru juga agar kualitas ya, bukan kuantitasnya. Kualitas proses pembelajaran harus lebih baik, dibikin semenarik mungkin sehingga anak itu merasa nyaman ya belajar. Apalagi sekarang kita menggunakan kurikulum merdeka kan. Iya. Implementasi kurikulum merdeka dan nanti kan mengarah ke sana. Kurikulum merdeka itu kan anak itu merdeka belajar, bebas, nyaman gitu. Nyaman. Oh iya Pak, perkembangan prestasi siswa di SMA Negeri 1 Betiri itu gimana Pak? Iya atau kayak kalau prestasi ya, prestasi siswa di SMA 1 Betiri. Nah semenjak Bapak kesini memang ada peningkatan. Pertama dari yang lulus ke perguruan tinggi. Selain ada peningkatan, variasi perguruan tinggi negerinya juga sudah mulai tuh. iya, Sudah mulai bervariasi, misalnya contoh dulu begitu susahnya kita nembus ke Unpad, sekarang sudah ada. Iya, 2 tahun alhamdulillah. Dulu kita susah banget nembus ke UGM, sekarang ada kan gitu ya, yang ke UGM. Ada yang ke Universitas Negeri Surabaya, ada yang ke UNES. Kemudian untuk KSN, nah ini KSN ini kemarin kita meloloskan 4 ya, meloloskan 4
yang lolos di tingkat kabupaten, ya, lolos ke tingkat provinsi itu ada 4 kemarin. Itu ada bidang studi kimia, ada bidang studi TIK, kemudian itu ada kebumian, ada satu lagi apa ya? Iya, biologi. Ya, biologi. Jadi ada 4. Dan itu mungkin kalau dibanding dengan sekolah-sekolah di sekitar kita, sekolah-sekolah terdekat lah dari kita, ya kita mungkin paling banyak kemarin bisa meloloskan 4. Nah, cuman itu baru di tingkat kabupaten. Nah, ini kan harapannya jangan hanya di situ. Lebih tinggi lagi ya Pak. Ya, kalau sudah mewakili kabupaten 4, minimal 1 lah ada yang lolos gitu. Syukur-syukur semuanya lolos di tingkat nasional gitu. Ya itu aja barangkali ya. Jadi secara umum prestasi di sini ya sudah banyaklah yang bisa dibanggakan, tetapi akan lebih baik kalau ditambah gitu. Karena potensinya masih banyak gitu. Potensi yang belum yang masih bisa dikembangkan gitu. Masih banyak gitu ya. Oh iya Pak, bagaimana pendapat Bapak tentang ekskul di SMA Negeri 1 Petir? Ekstrakurikuler, maksudnya kalau keterlaksanaannya ya Bapak menganggap itu sudah bagus gitu. Hampir semua ekskul itu berjalan, Bapak tiap sore juga suka menyaksikan, suka mengamati gitu ya. Mulai dari olahraga, seni gitu, itu berjalan. Nah tinggal sekarang keberadaan ekskul tersebut kalau hanya berjalan saja ya itu sudah bagus gitu. Tapi kalau hanya berjalan saja mungkin kurang ini juga kalau tidak diimbangi dengan prestasi. Iya, gitu ya. benar. Misalnya kan ada lomba pramuka, coba diikuti. Bapak selalu mendukung lah kalau ada kegiatan-kegiatan lomba-lomba seperti itu. Nah kemudian ada ekskul yang baru kan sekarang, karena sekarang ini eranya era digital. Iya. Jadi Bapak itu pingin eksistensi SMA Petir ini terbaca, teramati gitu tuh, terpantau oleh masyarakat melalui fasilitas-fasilitas media sosial, apa itu YouTube, apa itu web, gitu. Nah, itu dikembangkan. Makanya di sini ada ekskul yang baru. Ekskul sekalipun namanya Mading, tapi itu mengarahnya kepada apa? Pembuatan ya video. Gitu. Bahkan sekarang ini banyak hal yang sudah harus mengarah ke sana gitu. Misalnya kayak pelajaran kewirausahaan. Coba sih kewirausahaan itu sudah mulai kewirausahaan yang arah-arah memanfaatkan teknologi informasi gitu ya. Jadi bukan hanya dulu kan ada misalnya bagaimana cara membuat orasi. Iya. Susah itu bahas. Praktek kan gitu, praktek gitu. Nah sekarang mungkin harus sudah mulai bergeser nih kewirausahaan tuh. Karena misalkan kalau lulusan SMA Negeri 1 Petir punya kemampuan membuat video, apa itu video pendek, ya cerita pendek, apa itu humor, isinya mah bisa macam-macam, Pak. Itu bisa menghasilkan sesuatu. Iya. Iya. Nah kalau itu sudah berhasil, malah itu mungkin kewirausahaan yang lebih bagus bisa dikembangkan terus. Gitu. Ya. Iya Pak. Keinginan Bapak di SMA Negeri 1 Petir itu apa sih Pak? Ya, yang jelas kalau keinginan ini bagaimana caranya termasuk Negeri 1 Petir ini maju. Iya, lebih maju lagi ya Pak ya. Lebih berkembang, lebih update maju, lagi. Berkembang, bisa melayani masyarakat ya. Terutama masyarakat Petir. Kalaupun ada masyarakat dari luar Petir itu kan tidak banyak. Minimal SMA Negeri 1 Petir bermanfaat dan memberikan sesuatu yang positif bagi masyarakat Petir. Kesan pesan Bapak di SMA Negeri 1 Petir itu apa Pak? Ya kalau kesannya ya Bapak senang nanti teman itu. Alhamdulillah. Guru-gurunya ya cukup kooperatif gitu, mampu
mampu bekerja sama baik dengan kepala sekolah ataupun dengan sesama guru, karena kalau sudah di lingkungan kerjasama itu menjadi penting. Iya, penting Penting banget. banget itu ya. Kerjasama menjadi sesuatu yang sangat penting karena apa? Banyak hal yang tidak bisa dikerjakan sendiri. Iya. Ya. Banyak hal yang hanya bisa selesai dengan bekerja sama. Kepala sekolah juga sama. Kepala sekolah tugasnya banyak, tetapi yang melaksanakan kan bukan kepala sekolah. Untuk pembelajaran kan guru, untuk kebersihan ada bagian kebersihan, untuk surat menyurat administrasi ada tata usaha. Dari pagi-pagi ya. Tetapi, nah itu tuh harus mampu di manage gitu. Iya. Di manage dengan baik gitu sehingga bisa berjalan sesuai dengan tupoksinya. Gitu. Topik kali ini kita cukupkan sampai di sini. Jangan lupa like, komen, dan